Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, seperti biasanya sanastamir dirasatana yakni fi dars akhlaq lil fasli takhusus fil bab berapa nih? Al-khamis. Fil bab as-sadis, yaitu di bab yang ke-6 tentang at-tuma'ninah fis shalah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tuma'ninah fis shalah juga, tetapi kita baru membahas dalam 2 poin materi tersebut. Sedangkan di materi kali ini itu ada 3 poin, berarti tersisa 1 poin lagi di materi tuma'ninah fis shalah ini, ya. Jadi insyaallah untuk pertemuan kali ini tidak banyak. Tetapi Ustazah harapkan dari pertemuan yang kemarin kalian sudah memahami terkait ketuma'ninahan di dalam sholat itu yang seperti apa. Jadi sekarang kita hanya sedikit meneruskan saja poin di bagian ini. Makanya sudah dituliskan di bagian 2, ya. Kemarin poin pertama yaitu tentang pengertian tuma'ninah sendiri itu apa secara bahasa dan istilah. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang bagaimana orang yang mencuri disebut dengan pencuri di dalam sholatnya itu yang seperti apa. Nah, yang ketiga ini nanti kita tentang kewajiban tuma'ninah, ya, keharusan tuma'ninah di dalam sholat itu seberapa pentingnya sih, ya. Nanti kita akan bahas terkait itu, kemudian kesimpulan di akhir. Nah, kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang tadi wujubut tuma'ninah, ya, tentang wajibnya kewajiban tuma'ninah bagi orang-orang yang sholat atau kepada umat muslim. Sebelumnya Ustazah bacakan dulu. Fayajibu 'alal imami biwajhin khasin ayyattaqi rabbahu wa yatma'inna fi sholatihi bihaisu yartalla qira'atuhu wa alla yu'ajjil fiha hatta yatadabbaru wa yata'kila ma yaqra'u wa yatamakkan a'da'uhu minal istiqrar fi kulli ruknin fi sholatihi hatta yudrikuhul ma'mum wa kama yanbaghi lahu ayyahtamma bi sholatihi wa yata'anni biha wa yatamakkan min adaiha 'alal wajhil matlub hatta yatamakkin man khalfahu halar ruku'i was sujudi min itmami dzalik. Fa innal imam idza ahsana shalah kana lahu ajrun salatihi wa mislu ajru man yusalli khalfahu wa idza asa kana alaihi wizrun wa asa isaatihi wa wajrun man yusalli khalfah. Nah, jadi ini menjelaskan tentang kewajiban tuma'ninah, ya. Fajib walal imami wajih qasin, yaitu diwajibkan atau dianjurkan kepada imam, ya, khusus, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya, ayat takirabbahu, yaitu maksudnya kan sholat, ya, berhadapan kepada Allah dengan Allah, yaitu dengan secara tenang, tuma'ninah dalam sholatnya itu yang seperti apa? Nah, bihaitsu yartallu qira'atahu, yaitu dengan membaca, kan imam kita ada yang zohir, ada yang ini kan, ketika imamnya maghrib, subuh, isya, berarti kan itu zohir, ya, jadi dibacakan. Nah, itu sebagai imam harus dengan tartil, pelan-pelan, ya, membaguskan bacaannya. Wa ala ya'tajil, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru di dalam sholatnya itu, sampai si imam tersebut dia bisa merenungkan, bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, memahami maknanya, ya, dan juga mengetahui
isi kandungan yang di dalam bacaannya tersebut, ya, sampai dia itu wetamakin a'dahu, mengetahui atau mengokohkan anggota badannya, ya, di dalam ruku fi kulli ruknin, dalam setiap rukun-rukun sholat, ya, yang dilaksanakannya itu, sampai makmum juga merasakannya, ya. Jadi memang sebagai imam itu tanggungannya sangat berat, ya. Maka mungkin kenapa biasanya orang-orang mencari imam itu dia harus ada ketentuan syaratnya kan. Kalau di luar dibutuhkan imam sholat masjid ini begini itu syarat-syaratnya dan sebagainya, karena memang jelas sebagai imam itu dia sangat berat ininya, bukan beban tapi berat lah, ya, dosanya juga ditanggung oleh imam kan, dosa para makmum kalau misalkan ada kesalahan dan sebagainya. Nah, kemudian dan seyoginya untuk memperhatikan sholatnya dan mengusir pelaksanaan sholatnya, ya, min adaiha ala wajhil matlub, sesuai yang diminta, sampai menguasai dan mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Maksudnya ketika yang di belakang itu adalah mungkin sesepuh, kakek-kakek, lansia, berarti ketika menjadi imam dia harus menyesuaikan, ya, bacaannya jangan yang panjang banget, ya, karena kita tahu yang di belakang itu adalah para lansia, yang mana orang-orang tua itu ketika berdiri kan nggak kuat, gitu. Kecuali kalau misalkan yang di belakang adalah anak-anak pemuda, kemudian orang-orang yang memang masih bugar, masih mampu, ya, dan sebagainya, itu boleh si imam juga menyesuaikan bacaannya yang panjang, kemudian lebih tartil lagi, pelan-pelan, nah, dilamakan, ya. Tapi kalau misal yang di belakang adalah para kakek, nah itu kan bukan kita ya, imam harus menyesuaikan dengan keadaannya, gitu. Kasihan kan kalau misalnya kelamaan berdiri ketika membacakan surat yang panjang, Al-Baqarah 1 juz, ya, misalkan tuh, gitu. Nah, fa'inal imam di sini yang letak titik beratnya nih, fa'inal imam idza ahsana shalah kana lahu ajrun shalat. Imam kalau misalkan dia sholatnya itu bagus, sempurna, maka baginya pahala sholatnya, dia dapat pahala sholatnya dia dan juga pahala sholat dari makmum-makmumnya di belakangnya, kan masya Allah, ya. Nah, tetapi juga kebalikannya, kalau misalkan si imam tersebut kurang bagus atau sholatnya buruk, mungkin ada rukun yang tertinggal dan sebagainya, kurang tumakninah dan sebagainya, maka dosa baginya dan juga dia menanggung dosa-dosa para makmum di belakangnya. Nah, itu kan sangat luar biasa, gitu loh. Makanya kan pahalanya besar sekali karena dosanya pun besar, itu kebalikannya. Nah, ini tentang wajibnya tumakninah di dalam sholat, terkhusus juga apalagi sebagai imam, gitu. Nah, kemudian fa'alal muslim ada as-shalah kama kana yuaddiha Rasulullah bituma'ninah fil jawarih wal khusyu'i fil qalbi liyafuz bi ajriha wa yas'idu bi ma'idda li ahliha. Qalat Rabbana tabaraka wa ta'ala, berarti di sini di dalam surat Al-Ma'arij dijelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallazina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Nah, surat Al-Ma'arij. Nah, pelaksanaan sholat bagi umat muslim yaitu seperti pelaksanaan sholatnya Rasulullah dengan tumakninah pada setiap anggota tubuh dan khusyuk atau tunduk dalam hati untuk mendapatkan pahala sholatnya. Nah, di sini saya tuliskan tadi surat Al-Ma'arij, ya. Wallazina hum 'ala sholatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, maksudnya mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya sesuai waktu. Nah, pertama kan tepat waktu, kemudian rukunnya dipraktekkan dan syarat-syaratnya juga tidak lupa tanpa mengeluh. Mereka mengulang-ulang zikir setelah sholat sebagai bentuk penegasan dan untuk menunjukkan keutamaannya. Mereka adalah orang-orang yang diingat di surga. Mereka dimuliakan dengan pahala Allah dan ditempatkan di sana. Karena kan ada kali yang mengatakan ketika hidup kita tidak baik, ketika hidup kita ada masalah, berarti memang ada masalah di dalam sholat kita,
Ya, berarti sholat kita belum benar seutuhnya gitu. Ulaika fi jannatin mukramun, apa kata Allah? Mereka itu kekal di surga yang dimuliakan. Nah, ini kembali lagi kepada ini, orang-orang yang sholatnya itu menjaga sholatnya. Nah, maka nanti di surga itu dia dimuliakan, kekal ya. Maka siapa yang tidak mau? Ya, maka perbaikilah sholat, yakni mereka yang menetap di dalamnya dan mendapatkan berbagai kemuliaan. Ya, sangat luar biasa gitu loh. Maka salinglah mengingatkan agar kita masuk surga bareng-bareng. Ya, kalau kita masuk surga sendiri, itu surga masih luas lah buat sendiri ya. Jadi ayo ajak teman-teman kita. Nah, kemudian wala yankiru shalah kana kridik fa inna hada yushabbihu fi'lal munafikin allazina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan sholatnya seperti ayam jago yang mematuk sangat cepat, karena itu seperti pekerjaannya orang-orang munafik. Nah, kan ada orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya, terburu-buru dalam sholatnya, seakan-akan dia seperti ayam jago yang lagi makan, ya, tuk cepet kan, nah, ke bawah ke atas makan. Ketika mencari makanan kan biasanya ayam itu cuma matuk telan, itu kan terlalu cepat ya, tergesa-gesa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah melarang sholat yang seperti itu. Kenapa? Karena bagaikan orang yang munafik ya. Orang munafik tahu sendiri kan, ayatul munafik salasah. Baik, 3 tanda orang-orang munafik. Berarti kita termasuk di dalamnya kalau sholat kita seperti itu. Ya, karena mungkin ada urusan mendadak, akhirnya waktu sholatnya terbatas dan cepat-cepat. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Di sini dijelaskan juga di dalam hadisnya saya tulis di sini. Nih hadisnya, tilka sholatul munafik yarkabu syamsa hatta idza kanat baina qarni syaitan qama fanakara arba'an la yadhkurullahu fiha illa qalil. Itu adalah sholatnya orang yang munafik. Jadi sholat yang tergesa-gesa, terburu-buru, yang matuk-matuk kayak gitu, itu adalah sholatnya orang tanda, sholat orang yang munafik. Ya, duduk memandangi matahari, bahkan jika di antara 2 tanduk iblis, ya, qurnaini syaitonin qoma, ataupun 4 tanduk iblis, ya, Tuhan hanya mengingatkan sedikit. La yadhkurullahu fiha illa qalil. Ya, Allah tidak akan mengingat orang yang sholat seperti itu walaupun hanya sedikit. Tuhan hanya mengingatnya sedikit. Enggak. Ini maksudnya la yadhkurullaha, Allah itu tidak mengingatnya sedikit pun Allah tidak mengingatnya orang yang sholat seperti itu. Jadi sia-sia ketika kita mengerjakan sholat kemudian sholatnya seperti itu ya. Nah, baik, sebagai khulasoh di sini kita ambil dari poin 1, 2, 3 ya, judul yang 1, 2, 3. Afan ya, ini saya agak sedikit kecepatan nih penjelasannya karena ya ada sesuatu. Yang pertama, at-tuma'nina lughatan al-istiqrar wal sukun, wal istilahan istiqrar al-a'dha'u wa sukuniha fi kulli ruknin min as-shalah biqadri dzikril wajib. At-tuma'nina fi shalah ruknin min arkanis shalah la tasihhu shalah biduniha. At-tuma'nina fi jawari wa khushu'i fil qalb. Aswa'un nas sariqah allazi yasriqu min as-shalah. Yajib 'ala musalli an yuhafiza 'ala salatihi bisairi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunnaniha. Tumakninah secara bahasa itu konstan atau stabil dan tenang dalam pelaksanaannya, ya, menetap terus. Menurut istilah itu stabil atau teraturnya anggota tubuh, ya, kokohnya anggota tubuh saat ruku atau sujud dengan kestabilan atau ketenangan yang sempurna dengan banyaknya mengingat dan berzikir. Tumakninah dalam sholat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang lainnya, dan sholat tidak sah tanpa adanya tumakninah. Jadi sangat penting, hati-hati. Tumakninah pada anggota tubuh dan khusyuk dalam hati. Ya, kalau tumakninah itu berarti kan tumakninah anggota tubuhnya. Nah, kemudian kalau kekhusyuannya itu dalam hati. Seseorang disebut pencuri bagi orang-orang yang mencuri dalam sholatnya, seperti yang saya jelaskan kemarin
ya. Mencuri di sana berarti kan yaitu cepat-cepat, terus nggak tumaknina. Ya, jadi kan ketumakninahannya itu tidak diperhatikan. Terus wajib bagi setiap orang yang sholat untuk menjaga sholatnya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta juga dengan wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, jadi mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di situ ya, karena poinnya cuma satu. Insya Allah asal kalian memahami, mengikuti apa yang Ustazah sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Baik, syukran ala husni tawamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.